dikasih pesan sama bapak saya, kamu orangnya harus belajar tekun. Bapaknya ninggali kamu itu warisan itu ilmu, tidak mau saya meninggali kamu itu harta. Dengan ilmu kamu bisa hidup, tapi kalau kamu dengan harta ditinggali kamu tidak akan bisa hidup. Betul. Saya itu skadron sampai selesai kan 13 tahun setengah, Mas. 13 tahun setengah itu kan dari letnan sampai mayor loh. Itu semua jabatan berarti kan sudah dilalui di skadron. Betul. Begitu skadron lulus saya masuk ke Sadhar. Sadhar itu satuan pemeliharaan terkecil di angkatan udara kan, sama dengan skuadron sebetulnya. Iya. Cuman masih di bawahnya lagi, hanya dia lingkupnya itu hanya pemeliharaan tok itu. Kalau Sadhar berarti di bawah Koharmat berarti Pak? Di bawah Koharmat, di bawah Depo. Jadi Koharmat punya Depo, Depo punya Sadhar gitu. Jadi saya di bawahnya Depo Har 30. Yang udah direnovasi tadi Pak ya? Nah, Oh. Itu tuh yang lancip di atas itu. Jadi waktu kecilnya saya, Mas, tahun 70-an itu ya mungkin sampai sekarang juga semua orang tua yang menganut agama saya, agama Nasrani itu, Kristen itu, selalu menginginkan anak begitu dibaptis selalu dibawa untuk sekolah minggu. Sekolah minggu itu kalau di teman-temannya saya di Islam kan TPA gitu ya, untuk mengenal bagaimana agama itu. Jadi sama bapak saya kira-kira dari rumah saya menuju gereja itu jaraknya sekitar 5 kiloan. Itu saya selalu dibawa naik sepeda. Yang paling saya ingat di dalam sekolah minggu itu selalu yang sampai dengan sekarang saya terngiang-ngiang, dan itu saya aplikasikan sesuai kemampuan saya dalam ayat saya baca di Injil itu. Iman tanpa perbuatan itu mati. Maksudnya kalau kita hanya bergereja, kita sembahyang kan, terus mungkin nanti saya menyanyikan lagu-lagu rohani, habis itu cuma saya tidak berbuat apa-apa sesuai dengan kemampuan saya gitu ya. Itu kitab saya mengatakan gitu, mati. Jadi perbuatan itu kan bisa dipakai apa aja. Saya bisa membantu membersihkan gereja sesuai dengan kemampuan mungkin. Mungkin saya bisa membantu orang-orang, teman-teman yang berkekurangan di dalam satu kelompok saya. Nah, kebetulan saya sekarang mampu di dalam hal istilahnya itu keuangan, bukan arti saya kaya terlalu, bukan juga, tapi karena anak-anak sudah mentas, sudah tidak perlu biaya lagi, saya hanya dengan ibu ada kelebihan, itulah saya aplikasikan di dalam kepercayaan saya. Jadi itu saya membantu gereja, membuat gereja, merenovasi gereja, atau merenovasi rumah ibadah. Itu yang melatar belakangi saya itu dari Injil tadi itu. Jadi di ayat 22 disebutkan kalau iman itu dilakukan atau dikombinasi dengan perbuatan, iman itu jadi sempurna. Jadi ayat 17 mengatakan mati kalau tidak ada perbuatannya, iman itu. Begitu ayat yang 22-nya, kalau iman dilakukan dikombinasi dengan perbuatan itu jadi sempurna. Nah, saya pengen dengan kemampuan saya kalau bisa ya sempurna lah, tapi kan manusia tidak yang sempurna. Tapi saya berusaha dengan keluarga, istri saya mendukung untuk itu, ya saya berbuat ke hal-hal yang seperti itu.
Ya Pak. Naik sepeda dari sana tuh. Lebarannya lu gede loh ini Pak. Iya. Dulu kiri kanan pohon ini kan, pohon udah gede-gede ditebangin semua. Sayang. Peninggalan Belanda kali itu. Iya. Sana ini SD. SD saya ini. Sampai sini nih SD saya. Iya. Nah, pelan-pelan Mas, kita belok ke kiri Mas. Kiri. Iya Pak ya. Ya. Pak lagi di Satu nisannya yang kita beli di Boyolali kan di Batu Utuh itu di apa? Dipahat ya. Oh, ini Batu Utuh Pak ya? Batu Utuh dipahat. Bukan cetakan gitu ya? Cetakan Batu Utuh dipahat sampai membentuk mau berapa ukurannya biasanya orang dewasa sekian, Iya, iya. anak-anak sekian gitu. Nah nanti kita pasang buat edikan. Nah itu makanya dipanggul 6 orangnya nggak kuat, makanya masih nyari lagi 4 orang lagi gitu loh. Jadi nggak bisa diselesaikan 6 orang, tukangnya ada 5 tambahin nggak bisa. Jadi harus 10 orang. Pelan-pelan karena sebelah sini ada kijingnya, hati-hati. Ini ngangkat ora kuat. Ngarep hati-hati. Terus lurus saya kan wis lurus rung Mas. Pun cekat. Pada. Kurang apa sih? Saya itu dilahirkan di Boyolali 28 Maret 1963. Dilahirkan dari orang tua yang menurut saya di kampung itu ya orang tua yang biasa lah, karena kehidupannya sebagai petani. Bapak saya, ibu saya berwira swasta kecil-kecilan, membuat satu dagangan kerupuk, namanya kerupuk rambak kalau di kampung saya di teras itu. Nah dari kehidupan itu saya dilahirkan di situ, tentunya saya jadi anak yang betul-betul harus kerja keras untuk bagaimana saya bisa nantinya menjadi anak yang berguna untuk orang tua, kedua orang tua saya lah, kira-kira begitu. Dan saya setelah dilahirkan di situ, saya mengenyam pendidikan di sekolah dasar negeri di daerah saya juga, di samping kampung saya lah, tidak jauh dari rumah, kira-kira sekitar jarak 1 kilometer lah. Itu pun saya lalui dengan jalan kaki, biasa namanya kehidupan di kampung dulu, belum sepeda. Itu pun juga satu keluarga anak 5 punya sepeda satu, sepeda ontel itu maksudnya gitu. Jadi ya jalan kaki itu hal yang biasa, jadi tidak ada seperti sekarang pakai gojek diantar orang tua, itu hampir tidak ada. Kalau hujan ya karena kita tuh melalui dalam 1 kilo jaraknya itu ada pohon pisang, ya pohon pisang aja yang itu yang sebagai payung zaman dulu gitu, itu udah biasa dilakukan oleh sekitaran saya. Setelah SD saya mengenyam di situ, saya SMP sempat di SMP Negeri Teras ini, SMP Negeri 1 selama 1 tahun. Setelah itu saya baru pindah ke Bogor. Kenapa saya pindah ke Bogor? Pindah ke Bogor itu karena sejak SD kelas 4 saya dengan kakak saya itu satu kelas. Sama orang tua berpikir jangan sampai nanti kakak saya itu minder dalam mengenyam pendidikan. Saya pindah ke Bogor ikut adik dari ibu saya, sekolah di sana SMP sampai SMA kelas 1. Setelah SMA kelas 2 itu saya nggak kerasan di Bogor, saya pulang ke Salatiga dulu, saya sekolah di Salatiga SMA kelas 2, lanjut lagi di SMA di Teras ini kelas 3-nya, saya ambil IPA waktu itu. Jadi lulus SMA di Boyolali sini
Setelah itu baru masuk ke Akademi Angkatan Udara. Saya dilahirkan di sini dan dibesarkan dari orang tua yang tidak serba ada, tapi biasa-biasa saja, seorang petani dan wirausaha, tapi saya bisa menunjukkan bahwa orang Boyolali bisa menjadi seorang jenderal bintang 2 dari Angkatan Udara. Ini yang menjadi kebanggaan saya, membanggakan orang tua saya, keluarga besar saya. Itu semua berkat orang tua, baik bapak maupun ibu dan keluarga besar saya. Mendidik saya bisa seperti ini. Karena kan tanpa keuletan, kata ibu saya yang ketiga itu kerja keras, tanpa kerja keras itu nggak mungkin saya bisa seorang jenderal di Angkatan Udara, kira-kira seperti itu, Mas. Jadi memang betul-betul bapak sama ibu saya membuat kebanggaan keluarga besar, khususnya melalui saya dan daerah-daerah saya sini. Kira-kira seperti itu. Kalau orang Jawa bilang itu makan nasi sama garam aja, sama ikan asin supaya bisa bangun rumah. Kan? Iya. Sampai pintu itu loh. Oh iya. Pintu itu ke sini. Ini berarti pusat masih asli semua ya? Masih asli. Sampai belakang sana. Sampai sini Mas. Oh iya, Pak. Sampai sini. Sampai situ. Nah, ini rumahnya kakak saya. Oh iya. Kakak saya. Ini sumur-sumur sejarah. Jadi saya ini. yang pernah saya cerita, Yang Bapak ya, yang saya cerita itu kalau saya belum memenuhi bak dalam ini, saya belum boleh main sama bapak saya. Jadi saya nimba gini nih. Iya. Ini kan dipotong nih. Iya. Ini dulu belum ada pompa, saya nimba ini. Pakai katrol ya? Nah, katrol itu. Terus saya masukkan sini nih. Lubang itu. Ini lubangnya sini. Iya. Ada bak di dalam. Ada bak dalamnya. Iya. Itu harus penuh karena itu untuk mandi satu keluarga kan. Iya. Itu baru saya boleh main. Kalau belum penuh nggak boleh main. Gitu. Ini tempat bikin ibu saya usaha yang tak pernah cerita. Bikin kerupuk itu, Pak ya? Bikin kerupuk ini. Jadi regen itu ini nih. Ini bersejarah ini. Ini kan kemarin juga ada pintunya nih Mas, sudah ditutup. Karena nggak ada. Ini rumah sejarah. Jadi Baunya khas, Pak. namanya regen tuh ini Mas. Jadi kalau saya ingat dengan regen itu atau tempat pemotongan bahan baku daripada kerupuk itu ditaruh di atas regen atau pelanggangan untuk menjemur bahan bakunya tadi, itu saya mengingatkan bahwa masa kecil saya kok cukup keras dalam menghadapi hidup itu, untuk bagaimana sih saya bisa sekolah, kira-kira gitu dari ibu saya kan. Saya harus membantu ibu saya. Setelah dipotong bahan bakunya ditaruh situ, setiap pagi saya sebelum sekolah masuk SD itu saya harus manggul itu 2 regen ataupun 3, saya bawa ke sebelah barat dari rumah saya, kira-kira 200-300 meter untuk dijemur. Nanti pulang sekolah saya ambil lagi, udah kering bawa pulang. Setelah dikeletekin dari regennya itu, terus kita kan udah nggak lengket itu, besoknya saya jemur lagi ke sebelah barat rumah saya, sama membawa yang regen yang baru dimasak dari ibu saya. Itu untuk kehidupan usaha dari ibu saya. Sorenya ibu saya setelah yang kering itu digoreng sama ibu saya di wajan yang besar. Saya juga ikut situ masukin kerupuk di dalam satu plastik yang harganya waktu itu baru Rp1,5 gitu. Itu setelah jadi semua satu karung besar, besok paginya ibu saya jam 5 sudah dijemput truk. Jam 5 bayangkan, saya udah angkat-angkat itu. Jadi orang subuhan teman-teman saya sudah bantuin ibu saya ngangkat ke truk. Ibu saya berangkat jam 5 itu, saya persiapan untuk bagaimana mengeluarkan yang pagi tadi bahan baku yang dirigen. Saya baru sekolah, pulang sekolah gitu lagi. Nah sorenya tidak seperti anak-anak sekarang, sore mau olahraga apa aja bisa. Saya dulu kalau mau olahraga main bola ataupun voli, silahkan kamu, kata bapak saya, tapi harus isi bak dulu, bak mandi. Zaman dulu sumur itu kan pakai timba gini Mas, 12-15 meter timba, satu ember kecil itu nimba gitu. Nah satu bak besar untuk mandi anak 5, bapak ibu berarti kan 7, kira-kira baknya itu ya sekitar ukuran 1,5 kali 3 meter kan, itu harus penuh dulu.
baru saya boleh main bola atau saya boleh main voli ataupun saya boleh main apa saja, pergi dari rumah, kira-kira seperti itu. Sotonya enak ya? Ya, nanti nambah itu. Iya. Mas. Gak tempe tahu nih, karat. Dek, makan dulu. Lo kanti gitu. Bako. Gampang. Gak gitu dong. Jadi saya sejak kecil itu karena keterpengaruhan keluarga dari bapak maupun ibu saya yang ada beberapa menjadi TNI, saya ada keinginan seperti beliau-beliaunya. Jadi cita-cita pengen jadi TNI sejak kecil karena melihat om saya dari bapak saya ada 3, om saya dari ibu ada 1 yang TNI. Itu yang menimbulkan motivasi saya untuk saya pengen jadi TNI kira-kira. Saya lulus tahun 86 dari Akademi Angkatan Udara di Jogja. Setelah itu saya penempatan pertama di Pekanbaru. Di Pekanbaru itulah masuk skuadron 12, terbentuk karakter saya sebagai orang teknik. Pesawat-pesawat yang dioperasionalkan juga pesawat-pesawat ya dinamakan tua karena pengadaan tahun 80-an pesawat pun itu sudah bekas gitu. Pagi kesiapan 4, terus nanti terbang sorti pertama, kesiapan tinggal 2, terbang sorti ketiga, turun udah kesiapannya jadi 0. Itu besok pagi harus siap lagi 4 pesawat itu harus bisa saya selesaikan dalam 1,5 hari lah kira-kira, bukan 1 hari ya. Jadi selesai penerbangan jam 1, saya overtime sampai mungkin jam-jam 8, jam 9. Besok saya pagi paparan lagi di depan para penerbang untuk mempertanggungjawabkan pekerjaan yang saya lakukan sebagai orang teknik, mempersiapkan pesawat itu. Itu harian saya lakukan sampai dengan 13 tahun saya berkarir di Skadron 12. Itu saya merasa karakter seorang teknik saya itu terbentuk ada di Pekanbaru itu, Skadron 12 itu. Karakter yang saya dapatkan di Skadron 12 itu saya aplikasikan dan saya bawa terus sampai dengan saya di puncak karir saya sebagai komandan Kuarmata AU di Bandung. Ternyata dengan bekal saya, karakter saya sebagai orang teknik itu menyelesaikan masalah-masalah angkatan udara itu ternyata memang harus seperti itu. Jadi begitu ada permasalahan jangan tunggu besok-besok. Sama dengan Skadron tadi, pesawat trouble jangan tunggu besok-besok karena kalau besok kesiapan nggak bisa terbang. Jadi itu saya aplikasikan di setiap penugasan saya sampai dengan di puncak karir saya. Permasalahan di Malang di Skadron 32 diketemukan saat kunjungan Kepala Staf Angkatan Udara, masalah tandu yang simpel aja. Itu skuadron tidak punya tandu. Saya diperintah langsung oleh Kepala Staf Angkatan Udara, saya perintahkan juga kembali ke anak buah saya di Depohar 30 untuk membuat tandu. Ternyata dalam hitungan minggu saya bisa menyiapkan tandu sejumlah 300 tandu. Itu hadapan permasalahan yang kami temukan. Di pekerjaan-pekerjaan yang lain yang terakhir yang kami lakukan saat menjadi Komandan Kuarmata AU, Angkatan Udara punya permasalahan human centrifuge yang ada di Lakes Prasaryanto Jakarta. Itu begitu saya diperintah oleh Kepala Staf Angkatan Udara waktu itu Marsikal TNI Yuyun Sutisna, saya setelah menerima perintah saya adakan survei lapangan. Nah, sekarang human centrifuge itu sudah siap untuk dioperasionalkan oleh Angkatan Udara untuk latihan para penerbang tempur yang ada di Angkatan Udara. Saya menginginkan teknisi Angkatan Udara yang masih muda-muda ke depan, pesan saya jangan berhenti belajar karena teknologi makin ke depan makin maju. Sekarang ini tidak seperti zaman dulu membuka permasalahan yang ada di pesawat. Masalah teknik itu tidak seperti dulu harus buka buku, sekarang tinggal pegang laptop atau pegang
gadget masing-masing sudah bisa berkomunikasi dengan pabrikan, apa sih permasalahan kalau saya menemukan ini. Nah, ini harus diupdate terus. Sebagai seorang teknik tidak boleh tidak mau belajar, harus mau belajar terus. Ini kalau kerja untuk terima tamu apa macam itu sini. Ini nggak diganti Pak? Masih bintang 1. Ya dibilang tinggal 1 di sini. Kayak sekarang jadi gudangnya. Gudang ya. Cucunya, anak saya buka kafe, barangnya nggak kepake taruh situ jadi gudang gitu. Kalau kita nggak punya ini ya bingung juga sebetulnya. Dikunci sama dia. Gudang ini kamar saya dulu. Nah, dulu disekat ini masih satu sini satu. Itu sekatnya ini dilepas tinggal satu ini. Ini dulu kalau saya pulang dari Pekanbaru sama anak-anak, ya saya kamar saya ini, anak saya masih kecil, kamar mandinya ini, gitu dulu. Sekarang jadi gudang ini. Ini tempat usahanya cucu-cucunya ditaruh di sini. Orang tua dari ibu atau istri saya Norasnah Powan ini dari Medan, kita datangkan juga di Pekanbaru. Jadi setelah 91 saya menikah, lahir anak pertama juga 91 akhir, saya 93 lahir anak yang kedua, dua-duanya laki-laki. Anak saya ini yang pertama Yosua Deprianto, yang nomor 2 Andreas Riwananto. Dan sampai dengan perjalanan di Pekanbaru sampai 13 tahun setengah, saya dipindahkan ke Malang sana. Saya boyong dengan keluarga, istri, anak 2. Di Malang saya 2 tahun menjabat Komandan Satuan Pemeliharaan 32. Saya pindah ke Madiun, Komandan Skatek 042. Saya bawa juga anak dengan istri saya. Di Madiun 2 tahun saya pindah ke Pontianak. Saya boyong juga istri dan anak saya. Kenapa setiap saya pindah itu selalu istri dan anak saya bawa? Pertama, saya punya moto bahwa bekerja itu harus ada disupport dengan istri. Tidak bisa kita bekerja, istri di mana, saya di mana. Itu. Yang kedua, saya paling nggak bisa pisah dengan anak. Jadi anak ini selalu saya bawa kemana-mana. Tapi begitu semua di kecilnya itu sudah saya tanamkan, sampai dengan lulus SD dia sudah, saya rasa dia bisa hidup mandiri tapi tetap di bawah pengawasan orang tua. Baru saya lepas anak saya masuk SMP di Solo sini, saya dengan ibu tugas di Malang, tugas di Bandung, tugas di Jakarta. Setelah lulus SMA, anak saya sudah pergi dari rumah saya di Solo ini pada kuliah. Barulah itu berinteraksinya melalui komunikasi telepon, sudah agak maju, jadi sudah ada telepon apa segala macam. Dulu kan dengan berjauhan itu penanamannya hanya melalui komunikasi tatap muka, kan saya harus hadir di tengah anak-anak. Ibu 2 minggu sekali di sini, 2 minggu datang ke Pontianak atau 2 minggu datang ke Malang. Seperti itu kehidupan yang menurut saya, kalau kita mau berhasil di membina karir dan harus berhasil di membina keluarga. Jadi harus imbang, tidak boleh kita terlalu juga memikirkan kedinasan tapi melupakan keluarga. Saya juga tidak mau, jadi tetap harus imbang. Tapi semua bisa disiasati. Bapak fokus di pekerjaan, mungkin ibu fokus di anak. Nanti gantian, kalau saya ada senggang waktu saya harus fokus ke anak. Biasanya istri saya selalu apapun yang menjadi kesulitan, kendala anak saya selalu diinformasikan ke saya. Melalui penanganan saya mungkin anak akan lebih mendengar daripada ibu yang setiap harinya ketemu, mungkin seperti itu. Jadi ibu selalu sharing dengan saya seperti itu. 50. Oh, di Solo ya, tapi ke Malang. Iya. Pikirannya di Malang.
sebagai istri mendampingi anak itu, Mas, saya merasa punya anak dengan Pak Dento itu bukan anak saya sendiri, Mas. Karena punya anak itu berdua, Mas. Kalau saya sendiri nggak mungkin saya punya anak, gitu ya. Jadi, tapi bukan saya juga tidak bisa mendidik anak saya sendiri juga, tidak. Karena saya selalu mendekatkan anak saya ini kepada bapaknya. Karena yang anak itu punya bapak dan ibu, bukan hanya ibu misalnya. Karena tentara saya tahu bahwa tugas setiap hari, belum lagi nanti kalau keluar tugas luar kota, kadang-kadang sebulan, 2 minggu gitu. Tapi saya nikmati. Saya menikmatinya tidak hanya, ini anak saya tinggal di rumah, suami tugas, pulang, seperti biasa. Tapi saya selalu memberitahu bahwa, Pak, ini anakmu mulai nakal, karena sudah mulai SMP, kemudian dari SD, kemudian SMP, mulai sebetulnya bukan nakal, tapi perlu perhatian dari seorang bapak yang mungkin dia menyampaikan, mungkin anak-anak pikir, kok bapakku nggak pernah ada di rumah, ada tapi sebentar, besok pergi, ini ada lagi, besok pergi lagi gitu. Saya sudah sampaikan ke anak-anak, tapi saya nikmati dan saya selalu memang sharing dengan bapak. Pada saat SMP sudah mulai anak-anak itu mulai menunjukkan, mencari jati diri seorang anak SMP, kurang perhatian dengan orang tua laki-laki itu wajar gitu. Tapi saya selalu sharing ke Pak Dento kalau ini anakmu, bukan anak saya saja, dan saya bukan tidak mampu untuk mendidik anak saya karena saya juga seorang guru, tapi bukan itu. Saya hanya mendekatkan supaya dia tidak lupa dengan bapaknya, bukan hanya ibu. Nah, dengan demikian sekarang saya lihat dengan kerja keras saya dulu sedikit, sekarang puji Tuhan anak-anak saya dekat dengan bapaknya. Malah justru lebih dekat sama bapaknya. Kalau bapak dari sudut pandang saya sih orang yang tegas pertama ya. Yang paling saya rasakan tuh selama saya hidup, lahir sampai sekarang umur hampir 28 tahun ini, bapak tuh orang yang tegas sebagai kepala keluarga, sebagai orang tua, itu bisa mendidik anaknya dengan baik lah menurut saya, karena dia mungkin tahu fase-fasenya waktu saya kecil itu harusnya dididiknya keras apa lembut, begitu tua tuh harusnya keras atau lembut, dia tahu posisi-posisinya gitu. Mungkin sebagai didikan, kalau orang bilang anak kolong tentara, saya yang kecilnya itu dididiknya cukup keras sama orang tua, sama bapak saya. Tapi mungkin setelah saya gede, saya baru tahu bahwa oh mungkin itu manifestasi atau investasi lah buat bapak supaya nanti saya besarnya nggak nakal. Jadi kecilnya tuh dididiknya harus keras dan kencang gitu. Tapi menurut saya bapak tuh orang yang tegas. Terus yang pertama itu, yang kedua sayang sama keluarga, yang ketiga itu menurut saya penganalisa yang baik lah kalau dalam satu kasus atau masalah. Yang paling saya ingat pedoman hidup dari bapak itu, bapak nggak akan ninggalin kamu itu dengan materi, tapi dengan ilmu gitu. Jadi bapak sering sekali bilang itu, mungkin berpuluh-puluh kali sama saya, dari waktu saya sekolah SD, SMP, SMA, sampai saya kemarin sekolah di penerbangan. Bapak bilang pokoknya saya nggak akan ninggalin kamu tuh harta atau materi lah dalam bahasa ininya, tapi saya akan ninggalin kamu tuh ilmu itu yang kamu pakai untuk nanti hidup setelah ini gitu. Itu sih yang paling saya ingat. Kalau saya bukan hanya saya saja yang bangga, seluruh warga desa ini bangga semua, karena satu-satunya orang yang menjadi cinta itu baru ponakan saya itu. Betul, bukan sombong, orang warga sini semuanya bangga. Nah, apalagi saya ponaknya jelas bangga sekali saya, karena mengingat orang tua saya istilahnya baca nulis saja tidak bisa, punya cucu bisa menjadi cinta, kan jarang sekali orang gitu. Jadi saya, terutama saya ya, karena saya ya jelek ya perwira, ya bangga sekali ponakan saya bisa menjadi orang Jakarta, gampang lah gitu lah. Nah, yang saya rasakan, apa yang saya inginkan ada pada Dento. Ini sebagai contoh aja. Tahun 2008 itu dilaksanakan Latkap besar-besaran. Oke. Nah, pada saat itu saya Kasubdis Pespur.
itu baru pindah dari Kasubdis Peslatu. Saya hanya 6 bulan mungkin di Peslatu, kemudian pindah ke Pespur. Saya lihat kesiapan pesawat sangat rendah. Saya lihat anggarannya kok seperti ini, bagaimana bisa naikkan kesiapan. Ya, coba. Nah, Dento waktu itu Kadislog Madiun. Ya kan saat dia yang paling banyak. Iya. Teleponnya. Coba kamu susun kebutuhan F16 jadi 6, F5 jadi 6, Hawk jadi 3, dan lagi itu. Iya. Dia bilang gini, Bapak mulai ngarang-ngarang. Saya kenapa? Dia bilang gitu. Duitnya dari mana nanti? Kita coba, saya bilang gitu. Aku semua dokumen itu lengkap, terus saya buat ininya, perhitungannya, sama ini bisa lagi. Dalam memperingati 1000 hari almarhum ibu saya, kenapa saya nangis? Karena mungkin saya baru menemui ibu saya yang paling sabar, yang nggak pernah marah apapun kenakalan anaknya, sampai saya bisa seperti ini. Dan pesan dari ibu saya waktu itu, jadi orang tua yang sabar pertama. Yang kedua, tidak boleh melupakan adat budaya. Yang ketiga, harus kerja keras. Saya sebagai anak mengalami sendiri gimana kerja keras itu. Supaya kamu bisa hidup nanti enak, bekalnya dari orang tua hanya ilmu. Jadi kamu harus kerja keras. Untuk kamu bisa sekolah, kamu juga harus membantu orang tua dengan keras. Itu 3 hal yang membuat saya nangis. Setiap saya ada masalah, saya datang ke ibu, pasti selesai. Karena dengan yang nomor 1 tadi, sabar. Tapi sudah 1000 hari yang lalu, sudah tidak ada lagi yang saya bisa ngeluh. Ya. Oke Pak, persiapan Pak. Bapak nanti jawab cukup 1 atau 2 kata aja. Ya. Kalau saya sebut Boyolali apa? Tempat lahir saya. Kalau saya sebut Regen apa Pak? Kerja keras saya. Kalau saya sebut keluarga Pak? Yang paling saya banggakan. Kalau saya sebut teknisi? Kebanggaan saya. Kalau saya sebut A4 Skyhawk? Kebanggaan saya juga. Kalau saya sebut slalom test? Kenakalan anak saya. Siapa?